Wahyu Kurniawan. Pertanyaannya, untuk lebih jelasnya perbedaan masuk TNI reguler atau unggulan atau sering disebut prajurit karir untuk Bintara itu bagaimana? Tidak ada bedanya. Ya sama, tesnya itu tadi. Tesnya tetap 3 jenis itu ya? Tetap sama. Hanya memang cuman programnya ya minggu depan ada tes prajurit reguler. Begitu aja, tetapi materinya akan sama. Oke. Tadi kan juga Jenderal menjelaskan bisa juga dari lulusan SMA seperti itu dan juga sarjana. Nah, ini ada pertanyaan lagi untuk mendaftar misal polisi, Bakomus, bagian kimia apakah ada? Karena dari Mas Ahmad Zaki ini beliau tamatan SMK Teknik. Ya. Itu bisa. Jadi begini, untuk program pendidikan perwira karir yang dari sarjana itu memang melihat ininya dulu, bagaimana program yang dikeluarkan oleh Mabes Polri atau Mabes TNI. Misalnya begini, untuk sarjana kimia, tahun ini mungkin belum tentu ada, tapi tahun depan mungkin ada, gitu. Oke, jadi belum bisa dipastikan gitu ya, Jenderal, tergantung. Nah, itu harus dilihat dari dilihat dari program yang diluncurkan oleh markas besar. Iya. Oh, jadi tergantung kebijakan markas besar masing-masing itu tiap daerah juga bisa berbeda berarti, Jenderal? Iya, tiap program bisa berbeda. Oke. Sebentar ya, saya ini sebentar minta waktu 5 menit. Oke, Jenderal. Jenderal Agung. Sini mungkin nanti ada yang mau menyampaikan langsung nggak pertanyaannya? Ada Kak. Siapa? Siap. Nama? Siap. Putri Hutasoid ya? Siapa yang mau tanya? Yang tanya langsung bisa di-unmute dulu mungkin mikrofonnya. Saya Kak. Saya David Sinaga. Oh, David. Muhammad Nur Wahyu Kak. Nanti mungkin yang mau tanya langsung bisa raise hand ya. Raise hand di kayak Mas David nih. Udah ada tahu caranya raise hand belum? Nanti nanti raise hand jadi saya ngurutinnya enak. Oh. Siap Kak. Barusan setelah panjang lebar mendengarkan Jenderal Agung memaparkan materinya nih, gimana komentar teman-teman? Sangat jelas atau masih ada yang ingin apa gitu yang ganjel kayak gitu? Siap Kak. Sangat jelas Kak. Sangat jelas ya. Ini ada yang dicatat atau didengerin doang nih? Ayo pada nyatat nggak nih? Ada dicatat. Dicatat ya. Yang penting. Catat yang penting. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa di mute dulu untuk peserta lain. Nanti ketika saya persilahkan bertanya, silahkan dinyalakan mikrofonnya. Oke, ada lagi Jenderal tanya. Mau nanya dari suara. Oh, apa dari suara disampaikan langsung aja? Mungkin dari suara ini, saya Kak Suara, bisa dinyalakan mikrofonnya. Siap. Perkenalan dulu, nama, terus dari daerah mana, terus sekarang kelas berapa, kemudian baru pertanyaannya. Saya Suara, saya asal dari Makassar. Iya, lanjut. Pertanyaan saya itu gini, saya kan kadang percaya dirinya tinggi banget, kadang ragu, kadang merasa nggak bisa, kadang mikir kalau misalkan saya nggak lulus, ya udahlah, pasrah begitu Kak. Kadang juga latihannya rutin banget, kadang malas, kadang juga mau daftar Polri, kadang mau jadi TNI, jadi kayak suka bingung pada diri sendiri. Jadi pertanyaan saya itu, saya minta tips bagaimana sih menghindari hal-hal tersebut
supaya nggak ragu banget gitu Kak. Oke, jadi lebih ke mengatur emosi dan kepercayaan diri gitu ya? Iya Kak. Oke. Iya, Jadi, Jendral, langsung saya jawab ya. Jadi hal-hal seperti itulah salah satu di antaranya yang memang harus diatasi, dan hal-hal seperti itu biasanya harus konsultasinya ke psikiater, karena memang seseorang yang tidak memiliki, katakannya begini, mudah menyerah bahasa ininya, sebetulnya itu mudah menyerah. Jadi begitu menghadapi persoalan, dia bukannya mencari solusi, terus kemudian dia hanya udahlah kayak gitu. Itu kan berbahaya. Nanti kalau dia menjadi seorang pemimpin, apalagi kalau masuk menjadi taruna akademi TNI maupun Polri, itu akan menjadi pemimpin, akan menjadi kepala. Lah kalau kemudian pemimpin begitu menghadapi masalah terus ya sudahlah kalau gitu. Terus persoalan di mana? Padahal salah satu ciri khas pemimpin adalah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh organisasi tersebut. Nah, sikap-sikap seperti ini yang memang harus dikonsultasikan, dan biasanya akan ada terapinya, ada solusinya. Pasti nggak ada, dan nanti akan ada latihan-latihan yang dilakukan dalam kesehariannya gitu. Nah, memang ya kalau bisa memang di rumah ya, mulai dari rumah saja, persoalan-persoalan yang kecil itu harus belajar bagaimana dengan melalui tekad diri sendiri mencoba. Kita tahu kan masalahnya kita itu apa. Jangan mudah menyerah, intinya itu. Harus selalu mencoba menemukan solusi dan lakukan. Itu. Nah, itu kalau tidak dilatih, tidak dilakukan dalam sesering mungkin, ya kita menjadi tidak terbiasa. Tetapi yang paling pas hal-hal seperti ini terkait dengan psikologi, itu adalah kalau ketemu dengan seorang psikiater. Nggak apa-apa, itu kan nggak mahal ya psikiater itu kan. Nanti kita akan tahu apa sih yang harus kita lakukan sehari-hari. Oke, lain? Jadi mungkin untuk lebih konkretnya itu tes psikologi juga ya Pak ya. Terus iya, itu nanti kalau tes psikologi akan nampak itu. Iya. Terus juga dimulai dari menyikapi hal-hal kecil di sekitar kita. Mungkin dari rumah seperti itu ya Pak ya. Oke. Ya, betul. Lanjut pertanyaan selanjutnya Pak. Ini dari Dimas. Mas Dimas masih standby? Dimas O. Prasetyo? Siap, masih. Oke, mungkin bisa disampaikan langsung aja nih ke Jenderal nih, biar bisa kapan lagi kan ngobrol sama Jenderal Agung. Bisa disampaikan langsung pertanyaannya. Siap, mohon izin bertanya Jenderal. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya ingin bertanya bahwa kalau nilai rapot untuk masuk akmil itu rata-rata minimal 75. Ini yang dimaksud itu rata-rata atau nilai per mapel? Terima kasih. Biasanya itu adalah rata-rata ya kalau tidak salah. Itu jadi nanti nilai itu di total, kemudian dibagi jumlah materi pelajarannya, kemudian ada nilai rata-ratanya. Oke, Mengerti maksud saya ya? Misalkan pelajarannya ada 10, kemudian nilainya 750 dibagi 10, 75, misalnya gitu. Tetap dengan catatan untuk materi apa biasanya tidak boleh nilainya sekian, gitu misalnya. Tetap ada catatan tersendiri ya rata-rata. Pak untuk mata ada catatan sendiri untuk materi apa. Itu pun tiap program pemasukan biasanya juga beda-beda. Oke.
Oke, siap Pak. Soalnya ini kalau dari Mas Dimas katanya matematikanya ada yang 74 kayak gitu. Berarti dari rata-rata, 150. tapi untuk mata pelajaran tertentu dan jalur masuk tertentu itu harus unggul ya Pak ya? Ya, Siap. Pertanyaan selanjutnya dari Toma Romanova. Masih standby Mas Toma? Oke, mungkin saya bacakan aja Pak. Izin bertanya, menjadi seorang taruna apakah harus pandai bercakap bahasa asing? nah itu tidak harus. Yang Tidak harus penting ya Pak pada ya? waktu tes bahasa Inggris, kan ada tes bahasa Inggris, lulus ya sudah lulus. Kesehariannya enggak tidak yang terlalu diwajibkan ya harus Pak ya? pinter bahasa, tidak harus pinter ya. Oke, bisa ya Pak ya? Bisa tapi nggak harus pinter. Ya, Oke, yang tidak penting harus pinter sekali, tapi pada saat tes bahasa Inggris lolos. lulus, itu aja Oke. dulu. Izin bertanya, ada lagi dari Mas David Kansius. Mas David, ini sudah resen, mungkin mau disampaikan Ya, langsung aja Mas David. Ya, siap, boleh. Izin Pak bertanya. Ini kan TNI Angkatan Darat di bagian bintaranya katanya tesnya memakai sistem zonasi. Apakah di akademi militer juga seperti itu? Dan Kalau akademi yang kedua pertanyaannya, berapa lama waktu dipakai untuk setiap garis dalam tes psikotes koran gitu? Terima kasih. coba yang kedua diulang. Berapa lama waktu untuk setiap garis dalam tes Pauli atau Kraepelin? Oke, saya lanjutkan tadi yang pertama tentang zonasi. Kalau Akmil tidak pakai zonasi. Saya ada lupa menyampaikan sesuatu ya. Kalau adik-adik masuk tes Akmil atau Akademi Polisi sudah sampai pada tahap pantukhir di pusat, kemudian tidak lulus, adik-adik masuk Bintara itu tidak ada tes lagi. Jadi pada waktu kita sudah pantukhir di Akmil atau di Akpol, ya kan, harus sampai pantukhir, kemudian di pantukhir tidak lulus, udah tinggal nanti biasanya akan ditanya siapa yang mau masuk menjadi Bintara. Nah, kalau pengen masuk Bintara sudah nggak ada tes lagi, tinggal nunggu nanti ada program pendidikan Bintara atau seleksi Bintara. Begitu mereka sudah selesai, kita tinggal bergabung dengan yang sudah masuk. Nah, ini juga satu nilai lebih pada saat kita mengikuti tes. Jadi yang paling bagus ya memang ikut masuk tes Akademi Militer. Itu. Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Polisi. Jadi kalau nggak lulus, masih bisa masuk menjadi Bintara. Jadi kayak udah punya golden ticket ya Pak ya? Ya. Mohon izin. Mohon izin. Ya, monggo. Mohon maaf, saya Dimas. Ya. Tadi yang rata-rata untuk daftar nilai rapot itu yang dimaksud adalah rata-rata ya. Jadi kan misalnya kan nilai bahasa Indonesia ada 86, kemudian bahasa Inggris 78, matematika 74, kalau dirata-ratakan semua adalah 80. Jadi meskipun ada di bawah 75 itu nilai permapelnya itu tidak berpengaruh, yang penting rata-ratanya itu ya. Dengan catatan biasanya ada materi-materi yang tidak boleh di bawah nilai sekian. Misalnya bahasa Indonesia, misalkan nilainya lain 10, bahasa Indonesia nilainya 5 gitu, nggak boleh itu. Jadi, biasanya itu nanti akan ada pada saat di pendaftaran, kan ada syarat-syarat tuh. Nah, di dalam syarat-syarat itu silahkan dibaca. Memang dalam setiap program seleksi tidak sama, ada yang rata-rata dengan tidak ada catatan, ada rata-rata dengan catatan. Gitu. Jadi gini Mas Dimas. Baik, terima kasih Pak Jenderal. Sudah jelas ya Mas Ya. Dimas? Oh iya, terus ada lagi Pak. Ya, sudah jelas. Terima kasih.
misalnya kayak gigi berlubang tadi kan sudah disampaikan ya Pak, itu dikurangi. Nah, tapi itu tuh pengurangan saja atau kayak ada kondisi-kondisi tertentu yang ya udahlah kamu tuh auto gagal kalau kayak gitu. Jadi kalau seperti bicara tentang kesehatan, ya, jadi kalau ada bagian-bagian yang artinya nggak bagus, tidak sesuai yang diharapkan, ya dia dicoret. Jadi misalkan kita kan diperiksa nih kulit, telinga, hidung, gigi, misalnya mata. Begitu cek gigi itu juga banyak sekali. Gigi berkarang atau tidak bersih, misalnya. Itu K1. Giginya berlubang, sudah K2. Giginya ada yang copot, misalnya ompong, sudah K3 udah dicoret untuk kesehatan.